Hamba Allah. Ya, ya selamat malam. Malam. Jadi ini room apa sih? Room tanya jawab, bagaimana? Iya, tanya jawab. Oh, saya boleh nanya? Boleh. Oh, boleh ya, oke. Menurut kalian Tuhan itu kekal nggak sih? Aduh. Tentu saja kekal. Saya ladin aja kekal itu. Kekal ya? Betul. Kalau mati kalau pernah mati kekal nggak tuh? Iya, masalahnya kalau mati terus itu repot. Nah, kalau dia bangkit, yang namanya definisi kekal itu pernah mati nggak? Definisi kekal itu ya, kekal itu disematkan kepada Allah. Allah itu tidak pernah mati. Tidak Tetapi pernah mati. ketika Yesus dalam kemanusiaannya, manusianya diserahkan untuk kematian supaya ada darah yang suci dan darah yang kudus. Nah, nanti berbicara kekal nanti saya ini juga ya, saya perjelas begitu. Jadi berarti itu kekal, nggak pernah mati. Iya. Iya, dia itu bangkit, bro. Iya. Terus Yesus dia itu pernah mati kealahannya. Kalian nggak tuh? Kenapa? Enggak, Tuhan itu kan nggak pernah mati, kekal. Enggak, Tuhan Yesus itu apa sih? Tuhan itu apa? Bukan. Tuhan itu definisimu apa dulu? Sebentar, coba kamu jelaskan Tuhan itu apa? Ya, kalau kita nih ya, definisi Tuhan itu ya yang menciptakan alam semesta ya. Oh, pasti. Ya, kamu bisa tunjukkan nggak satu ayat dalam Al-Quran dengan kata Tuhan itu menciptakan. Kok nanya lagi? Enggak, sebentar, supaya logikamu lurus dulu. Ketuhanan itu berbicara kepenguasaan, tidak pernah kemahaan, itu nggak pernah. Ya, nah maka itu logika yang keliru kalau kita bicara sama teman-teman Muslim, mencampur adukkan ketuhanan dan kealahan, tidak mengerti maknanya. Pokoknya Tuhan namanya Allah, selesai. Dia tidak mengerti ketuhanan berbicara apa, Allah berbicara apa. Kamu makanya saya ajarin, tunjukkan di dalam Al-Quran Tuhan, kata Tuhan itu pencipta. Kamu tunjukkan sama saya. Pakai kata Tuhan ya, pakai kata Tuhan, jangan pakai kata Allah. Tuhan itu menciptakan, maha ini. Tuhan ya, kata Tuhan. Satu ayat saja. Tuhan itu definisinya itu sang pencipta. Kalau sang pencipta salah. Namanya Allah. Itu sudah salah. Enggak. Definisi mereka berbeda dengan kita masalahnya, Cek. Iya, bukan. Cari aja di dalam Al-Quran, Kak. Di dalam Al-Quran, Tuhan itu ya, Tuhan sang pencipta itu Allah, namanya Allah. Nah, iya, Tuhan namanya Allah. Nah, tetapi merujuk kepada Tuhan itu sendiri, definisi Tuhan dalam Al-Quran, Tuhan Maha Pencipta, itu di ayat berapa itu? Karena Tuhan itu, kamu tahu nggak bahasa Arabnya apa? Terjemahan untuk kata Tuhan itu, atau Tuhan itu terjemahannya apa dalam bahasa Arab? Enggak, saya bingung. Saya host apa saya? Nah, udah bingung langsung mewek kalau udah bingung. Makanya saya tanya dulu, ketuhanan itu berbicara mengenai kepenguasaan. Bukan kita room Kristen, ditanya soal Alkitab, soal Tuhannya, balik nanya. Gimana sih? Oke, perempuan sih kamu. Kamu tenang dulu. Makanya saya bilang, mama kamu. Ini kan room kalian kan? Kalian, Neng, sebentar Neng. Saya kan makanya saya tanya, katamu itu Tuhan itu, ya, saya jelaskan, Tuhan menurutmu Maha Pencipta. Itu definisinya kamu dapat dari mana? Supaya perspektif kita itu perlu kita bedakan. Kita bukan menyamakan, kamu memaksakan perspektifmu kepada Tuhan itu apa? Nah, kamu nanya balik sekarang ini. Kalau tadi udah nggak mampu, bilang dulu. Biar saya jelas. Yaudah saya nggak mampu. Gitu. Selesai, Tuhan, kan? Ya, di dalam bahasa Arab, kata Tuhan atau Tuhan itu diterjemahkan Rob. Ya, diterjemahkan Rob. Rob juga diperuntukkan kepada Allah, juga diperuntukkan kepada tuan-tuan atau Tuhan-Tuhan manusia, merujuk kepada manusia. Jadi kata Rob itu, mau saya ajarin lagi, nanti malu kamu. Rob itu bukannya Tuhan-Tuhan manusia, Tuhannya manusia. Kalian jangan ngadalin kami udah paham. Waduh, saya mau buktikan kalau kamu nggak paham. Nanti kamu malu loh.
Justru Serius kamu, bro? kalian malu. Justru kalian yang malu. Saya Bukan, nanya kok balik nanya. Oke, Bukankah kata rob ini kata room rob itu, Kristen? ya sebentar, Siapa yang masuk boleh bertanya. Saya nanya karena nggak dijawab, malah karena nanya. banyak Kan Islam aneh. banyak Islam KTP yang dungu. Nah, saya luruskan, contohnya seperti kamu. Enggak, jawab Kamu bilang, dulu pertanyaan tadi. iya Saya salah, nanya. Kok definisimu kayak salah. bocah sih ya? Iya, memang bocah kayaknya masih. Jadi kamu ya berbicara mengenai Tuhan, saya tanya definisi Maha Pencipta, satu ayat dalam Al-Qur'an. Dengan kata Tuhan Maha Pencipta, di mana ayat itu? Ya, semua merujuk kepada Allah karena Allah itu berbicara keilahian. Gak pernah mati. Aduh. Iya kan? Iya, aduh, Saya jangan cuma ke situ nanya dulu, itu, brother. simple. Jangan ke situ dulu. Nanti Enggak, saya kan bilang nanya. Tuhan Aduh. itu ada, Tuhan itu Kamu ada. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Enggak lah. Nah, sebentar dulu. Wajar lah. Kamu Ini kan room tadi Kristen, saya tadi nanya. bilang Saya Tuhan kan bla bla Islam. bla. Kamu tertuhan Saya Tuhan. ya bentar ya. Nanti ya karena definisimu kacau, karena itu, kamu harus jujur terus dulu jawab aja mengenai kata rob itu dipakai untuk manusia juga atau tidak. Coba kamu jujur dulu. Kata rob itu dalam Al-Qur'an, kata rob dalam Al-Qur'an yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu diperuntukkan kepada manusia, kepada Tuhan, kepada Allah saja atau kepada manusia juga. Coba kamu jujur dulu. Ya Rob itu ya diperuntukkan untuk Tuhannya manusia. Tuhannya manusia itu ya itu Allah. Oke, itu satu saya setuju. Kepada manusia juga tidak? Kepada manusia juga tidak? Iya kan manusia kan bertuhan. Masa hewan bertuhan nggak mungkin kan? Pernah nggak kata Tuhan itu disematkan atau rob itu tadi disematkan untuk manusia? Pernah atau tidak? Saya kan nanya. Sekarang gini ya, kalau mulai ragu. Enggak, bukan ragu saya. Ini penting, ini penting ini. Iya, penting ya. Kalau rob nggak disematkan ke manusia, Tuhannya, seandainya kayak gini ya, Tuhannya manusia Allah. Masa kalau nggak disematkan manusia nggak bisa? Tuhannya, Tuhan siapa? Tuhan hewan nggak mungkin lah. Saya nggak bahas itu, Neng. Saya lagi nggak bicara itu. Iya, kata kamu kan disematkan. Ya wajar lah, manusia kan bertuhan. Kalau nggak disematkan ke manusia, Tuhan nama Tuhan Rob itu? Bukan, maksud saya begini. Manusia dan Tuhan, ya, manusia dan Tuhan, kepada Allah juga disebut Rob, diterjemahkan Tuhan. Kepada Nas itu. Hai manusia. Nas itu bahasa Arab. Saya tahu itu. Aduh, nih orang gimana sih mikirnya? Iya, kepada manusia itu juga kepada manusia itu juga dipakai kata rob atau enggak? Kamu nih kayaknya awam sekali ya. Enggak lah. Yakin kamu? Enggak lah. Ya Robku, berarti ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, begitu. Bro. Enggak, kamu Islam awam kamu tuh. Coba kamu buka surah Yusuf ayat 50. Saya tuntun kamu pelan-pelan. Bro, saya kan nanya di room Kristen. Kok balik nanya ke saya? Itu bingung ya? Karena kamu nggak bisa jawab kalian karena ya. Kamu itu karena konsepmu yang salah tuh kamu paksakan di sini. Nah, ini mau kabur ini. Ya udah kabur dia. Gue turunin aja soalnya nggak ini. Ditanya nggak jelas. Masa nggak tahu dia loh? Saya udah buka surat Yusuf ayat 50 ini. Iya, ini kan tidak mengerti bahwa kepada manusia juga dipakai kata rob. Kenapa? Ini bukan menjelekkan atau menyalahkan yang lain. Karena kata ketuhanan itu merujuk kepada kepenguasaan, bukan kepada keilahian. Nah, itu perlu diketahui ya teman-teman ya. Jadi kalau Yesus disebut Tuhan, karena penguasa. Dia punya kuasa atas langit dan bumi, sorga dan neraka, hidup dan mati. Nah, itu merujuk kepada ketuhanan. Bukan maha itu, maha ini. Nah, tadi mau kita tuntun dalam surah 50. Itu bukan menjelekkan, tapi di situ digunakan kata rob juga, tetapi kepada manusia itu. Rabbika fasahu. Rabbana. Biar aja dia baca nanti. Berarti dia jarang membaca itu.